Shalom semuanya. Sebuah lagu yang akan saya naikkan kepada Tuhan. Ini adalah lagu doa. Kata Ibrani, kalau ada doa yang dinyanyikan itulah disebut tefilah. Dan ini salah satu bentuk tefilah, di mana doa dibuat lagu, dinyanyikan. Tentang apa? Tentang kerinduan, sebuah mimpi, sebuah visi bahwa ribuan pulau suku bangsa di Indonesia ini satu hari akan bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan biarlah pujian ini menjadi doa kita semuanya di hari kemerdekaan yang luar biasa ini. Kita akan melihat supaya di depan mata kita tuaian besar jiwa-jiwa Tuhan izinkan untuk kita semua alami pada generasi kita ini. Haleluya. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Ini doa kami Tuhan. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Oh, bagi bangsaku. Haleluya. Bagi Indonesia, ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga, ya Tuhan. Lawat bangsa kami, curahkan Roh-Mu yang kudus melanda negeri ini, supaya setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kerinduan kami. Kota-kota dan desa-desa yang didiami Bani Kedar mengangkat suara dan berseru kepada nama Yesus yang berkuasa dan yang berdaulat kekal selama-lamanya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kumuliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Mu atas kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Kumuliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Mu atas kami. Kumuliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Mu atas kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Haleluya. Di Indonesia seperti di sorga. Amin ya Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Terpujilah Tuhan. Yesus Kristus datang ke muka bumi bukan untuk membuat agama baru. Yesus Kristus datang ke muka bumi untuk menegakkan kerajaan Allah supaya nyata di muka bumi ini. Sebab itu ketika Dia datang, Dia tidak memberitakan agama. Dia berkata, bahkan khotbah yang pertama Dia berkata dalam Matius 4 ayat 17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan Dia berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka bukan orang tidak beragama, mereka orang beragama, tapi mereka dikatakan harus bertobat dan meninggalkan gaya hidup agamawi yang sia-sia, beralih kepada satu pemerintahan yang baru, yaitu kerajaan Allah nyata di muka bumi. Bahkan Tuhan Yesus menekankan pengajaran kerajaan Allah berulang-ulang. Dia mengajarkan pula bagaimana ketika berdoa
Dia berdoa. Ketika muridnya bertanya, bagaimana kami harus berdoa? Ajarkan kami berdoa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dan perhatikan kalimat ini, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ini disebut doa kolonisasi. Apa itu doa kolonisasi? Yaitu doa perluasan kerajaan sorga sampai ke planet bumi. Itulah memang misi Tuhan, membawa kerajaan sorga nyata ke muka bumi ini. Dan dia berkata pula tentang prioritas hidup. Dalam Matius 6 ayat 33 dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup bukan sekedar mengalir. Hidup harus punya tujuan. Hidup harus ada prioritas. Dan dia berkata bahwasanya carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah harus dikedepankan, diprioritaskan, diutamakan. Kenapa? Karena itu memang rencana Tuhan. Bila kita kembali kepada penciptaan manusia, dalam Kejadian 1:26 Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa adalah have dominion. Kata Ibrani dipakai adalah radah, memerintah. Berkuasa artinya berkerajaan. Disitulah kata kerajaan pertama kali muncul. Manusia diciptakan supaya menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tapi Adam gagal membawa misi itu, dan Kristus Yesus datang untuk supaya rencana Tuhan, ide besar Tuhan, kolonisasi kerajaan Allah di muka bumi ini, perluasan kerajaan Allah di muka bumi menjadi kenyataan lewat Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita sambut kerajaan Allah, siapapun Anda. Saya tidak berbicara tentang agama, tapi saya berbicara tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi lagi, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang untuk dosa lagi. Ketika kerajaan Allah, pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita, kita akan hidup menyenangkan Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar, pikiran benar, perasaan benar, perkataan benar, perbuatan benar. Dan kita pasti menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bahkan Tuhan mengingatkan ketika Dia akan datang kembali nanti, akan ada gempa bumi, akan ada penyakit di mana-mana, termasuk yang kita alami pandemi corona ini. Akan ada pengajaran sesat, penyesatan di mana-mana, kelaparan akan ada, di mana kasih kebanyakan orang menjadi dingin, dan banyak hal tanda-tanda. Tapi itu barulah tanda permulaan, kata Tuhan. Tanda utama kedatangan Kristus adalah Matius 24 ayat ke-14, di mana Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada seluruh dunia, seluruh makhluk, barulah tiba kesudahannya. Kedatangan Kristus ditandai kuat dengan Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Di bangsa kita Indonesia masih banyak suku yang belum mendengarkan. Ada kurang lebih 34 suku yang disebut unreached people group, di mana belum ada utusan Injil sampai ke sana. Sebab itu mari bersama-sama Indonesia kita bergerak untuk mengabarkan kabar baik, bukan agama Kristen sekalipun, tapi kita beritakan Injil kerajaan Allah, menyatakan pengaruh Kristus ada di mana-mana, dan ini kabar baik yang akan melepaskan banyak orang. Sebab kita akan menghampiri raja di atas segala raja dan membawa bangsa ini kepada satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebuah lagu tentang pemujaan Dia, Allah yang suci, Allah yang kudus, Raja di atas segala raja. Pujian, hormat dan kuasa
kami berikan padamu, Tuhan yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu, Tuhan yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah. Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus, Engkau Tuhan Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. Dan ketika seseorang nanti ketemu Tuhan, kita akan mendengar suara kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus bagi Allah Bapa, kudus bagi Yesus Kristus, dan kudus bagi Roh Kudus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 berkata, jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Wow. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Dia dengan cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut. Ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Terlalu banyak kita mendengar Tuhan itu baik, dan itu memang benar. Tuhan penuh kemurahan, itu benar. Tuhan penuh kasih karunia, itu benar. Tapi jangan lupa, di sisi yang satu Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Sebab itu penyembahan yang sejati seperti Raja Wali yang terbang dengan kedua sayap yang terbentang. Sayap yang kiri itu bicara tentang intim dengan Tuhan. Harus ada keintiman, nearness is likeness, kedekatan, keserupaan. Dan ketika intim, kita akan berbuah. Tetapi sisi intim ternyata tidak cukup. Kebanyakan orang cuma mengandalkan anugerah dan mereka berbuat dosa lagi, bahkan hidup terus dalam dosa karena mereka berpikir ada anugerah. Anugerah diberikan Tuhan bukan untuk kita mudah berbuat dosa. Anugerah diberikan supaya kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Jadi anugerah sebuah kemampuan yang memampukan kita melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan bisa melakukan itu kalau ada anugerah dan kita intim dengan Tuhan, melekat dengan Dia. Tetapi sayap yang satunya, Raja Wali, adalah berbicara tentang hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah itu api yang menghanguskan. Tuhan bukan cuma penuh kasih, tapi api yang menghanguskan. Mari saudara-saudara di bangsa dan negaraku Indonesia, anak-anak Tuhan, mari kita berjalan dalam keseimbangan, keintiman dengan Tuhan, tapi juga hormat dan takut akan Tuhan. Karena Dia itu api yang menghanguskan. Dia Allah yang penuh kasih, tapi Allah yang juga api yang menghanguskan. Semua perbuatan kita akan dibawa dalam takhta pengadilan Kristus dan kita harus mempertanggungjawabkan di sana. Karena Dia bukan sekedar Tuhan biasa, Dia Raja di atas segala raja. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan berseru, kudus, kudus, kudus.
kuduslah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus. Namamu kutinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. 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 Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Sorga bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya.